Pada Rabu 8 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah 2024. Secara keseluruhan, MK menerima 310 perkara PHPU Kada. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, persidangan perkara PHPU Kada dilaksanakan dengan tahapan sidang yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Pemeriksaan perkara PHPU Kepala Daerah dilakukan dalam 3 panel hakim berbeda. Secara bersamaan, 3 panel hakim tersebut memeriksa 47 perkara dengan masing-masing sebanyak 15 perkara pada panel 1, 18 perkara pada panel 2, dan 14 perkara pada panel 3. Dalam sidang panel 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Foek dan M. Guntur Hamzah, diantaranya memeriksa perkara PHPU Bupati Bandung Barat yang dimohonkan pasangan Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman. Keduanya mendalilkan keterlibatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, yang diduga ikut memberikan dukungan kepada calon nomor urut 2 JJ Rici Ismail yang berpasangan dengan Asep Ismail dalam kegiatan kunjungan kerja di Bandung Barat. Keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon nomor urut 2 JJ Rici Ismail dan Dr. Andes Asep Ismail MSI. 1. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju atas nama Saudara Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Saudara Raffi Ahmad diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 JJ Rici Ismail dan Dr. Andes Asep Ismail pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, dalam sidang panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Arsul Sani, diantaranya memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang mendalilkan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Dalam persidangan, pemohon membandingkan data pembagian bansos di sejumlah daerah di Jawa Timur dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 di daerah tersebut. Dalam persidangan panel 3, terdapat perubahan jadwal serta susunan panel hakim. Hal ini merupakan penyesuaian atas kondisi kesehatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mekanisme ini ditempuh untuk memastikan kelancaran jalannya pemeriksaan perkara tanpa mengganggu proses persidangan yang sedang berlangsung. Persidangan untuk panel 3 terpaksa mengalami reschedule, sehingga kalau ada pertanyaan mengapa kok kemudian mendadak ini harus diubah, karena memang harus lengkap 3 hakim yang bersidang. Jadi tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan Zoom, tidak boleh juga. Jadi harus lengkap persidangan 3 hakim, sehingga posisi dari hakim nanti yang dari panel 1 dan panel 2 akan bergeser ke panel 3. Jadi kita melakukan selang-seling posisi sementara ini sampai beliau nanti mudah-mudahan bisa segera sembuh pulih, bisa bersidang sebagaimana jadwal yang sudah kami tentukan. Dalam sidang panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, diantaranya memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Suhardiman Ambi, Bupati Kuansing sekaligus calon petahana yang dituding telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan melalui kebijakan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembuatan jalur tradisional. Tim Liputan Media MK melaporkan.